Sahabat Henrys, jujur saya mendapatkan informasi ini awalnya dari komentar viewers channel YouTube Henrys Media di video sebelumnya. Dari komentar itu saya kaget guys ya, karena infonya ada relawan anak abah yang diteror. Bener nggak sih sahabat Henrys? Dan kira-kira kenapa sih sampai diteror? Yuk disimak sampai selesai guys ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Sahabat Henrys, ngeri-ngeri sedap dengar info terbaru soal Sherly Anavita, konten kreator yang juga relawan yang berasal dari Aceh. Itu diteror guys ya, mobilnya dipiloks, dikirimin telur busuk, dan diancam lewat secari kertas juga di medsos tampaknya. Kenapa kira-kira sahabat Henrys kok sampai seperti ini? Yuk kita dengarkan langsung video terbaru dari Sherly berikut ini. Check it out. Teman-teman, pagi ini Sherly baru keluar dari tempat tinggal dan Sherly mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Sherly juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Sherly belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks warna merah begini, dan di samping juga nah kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Ini Wow, ngeri betul guys ya. Ada teror seperti ini gitu loh, untuk seorang relawan dan juga konten kreator. Ini ada apa sebenarnya? Apakah ini ada upaya pembungkaman demokrasi, pembungkaman orang untuk berbicara? Ya, karena ini hampir mirip dengan teror kepala babi yang beberapa waktu yang lalu dikirimkan ke Tempo untuk bocor alus Tempo ya. Hampir sama gitu ya. Dan teror ini tidak hanya untuk Sherly Anavita ternyata guys ya. Tadi saya coba scroll di media sosial, juga untuk konten kreator yang lain. Ada DJ Doni, ada Ferdian, bahkan itu DJ Doni dikirimin ayam busuk guys ya. Ferdian juga diteror. Nah, ini kenapa sebenarnya? Apakah tidak boleh orang untuk berbicara sehingga tampak ada upaya pembungkaman seperti ini, ya kan? Dan yuk sahabat Henrys, kita lihat jejak digital Sherly Anavita yang mendapatkan teror dari orang yang tidak bertanggung jawab. Kita lihat, ini tadi saya sudah kumpulkan beberapa video di mana Sherly Anavita ini speak up soal bencana yang terjadi di Sumatera.
3 minggu sudah berlalu, tapi ternyata masih banyak wilayah masih berusaha untuk mendapatkan logistik dasar, yaitu beras. Sehingga kalau di Takengon, karena mereka punya basisnya kan adalah perkebunan kan gitu ya. Jadi mereka punya hasil cabai, mereka punya kentang. Akhirnya mereka turun. Mereka turun dari gunung memikul cabai, ubi, apa yang mereka punya, dan sampai di bawah. Iya ya, ini posko-posko tempat memasak itu terbatas sekali, hanya bisa menanggung 400, 300. Ya udah deh, kita jalan yang terdekat kayak gimana? Aksesnya adalah ke Lok Sumawe. Kita jalan ke Lok Sumawe untuk menjual cabai kita. Orang-orang di Lok Sumawe juga akhirnya kami hanya bisa membeli semampu kami. Kan logikanya kan begitu ya, Bang? Sehingga ketika satu relawan sebutlah datang ke Aceh Tengah, punya ide, punya gagasan untuk gimana kalau cabai-cabai di sini kita jual di luar Aceh. Ini aneh, Bang. Kalau ide dan gagasan mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat sampai keluar dari seorang relawan atau influencer atau name it, maka kita tahu ada spot kosong yang tidak diisi oleh pemerintah. Jangan sampai posisi siap Pak, aman Pak, kondisi sudah membaik Pak, yang di lapangannya adalah A, tapi yang sampai ke pusat adalah Z. Apa yang membuat itu bisa ada koordinasi yang menurut Anda timpang itu tadi? Sebutlah misalnya angka 90-an% itu dapatnya dari mana, kan kita butuh tahu, Mas. Bagaimana mungkin angkanya sudah sampai 90-an% lebih, tapi ternyata masyarakat masih sangat sulit, bahkan di satu kecamatan aja itu masih membutuhkan genset, permintaan genset itu satu masih dibutuhkan oleh masyarakat yang 10-11 hari sudah tidak ada listrik. Belum lagi internet yang terputus untuk mengabarkan keluar bahwa kondisi mereka seperti itu sangat sulit. Akhirnya kebutuhan Starlink sebutlah misalnya itu baru hadir di hari-hari ke-10 dan 11. Kondisi masyarakat di hari ke-10 dan 11 dengan bantuan yang sangat minim. Ini kita bisa bayangkan bahwa back then misalnya di 2004 yang lalu dalam kondisi 2-3 hari boleh jadi ditetapkan sebagai bencana nasional, tapi satu hal yang pasti masyarakat yang terdampak tidak kelaparan. Oke. Tadi kalau disampaikan jangan sampai ada perbedaan data di lapangan dengan yang dilaporkan ke Presiden. Saya rasa tidak. Pak Presiden selalu mengupdate langsung setiap hari. Mensesnek, Seskap, dan juga Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB itu punya WA grup khusus. Setiap jam 6 malam itu Kepala BNPB selalu melaporkan dan selalu mengupdate penanganan bencana. Teman-teman, jangan tertipu dengan keindahan alam yang ada di belakang Sherly ini. Ya, saat ini Sherly sedang berada di Kabupaten Gayo Luwes, kabupaten tempat puncak Gunung Leuser berada, yang sudah terisolir total sejak pertama kali banjir dan longsor terjadi, tepatnya 10-11 hari yang lalu. Setelah berkeliling ke beberapa titik lokasi bencana di sini dan berdialog dengan aparatur pemerintah serta masyarakat terdampak, ini 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, total 76 jembatan terputus dan rusak parah, sehingga akses keluar masuk Kabupaten Gayo terputus total. Ini menyebabkan pasokan gas, BBM, sembako sangat sulit didapatkan, teman-teman. Terkecuali pengirimannya lewat udara. Sekalipun ada, proses distribusi ke desa dan kecamatan sangat sulit untuk dilakukan karena mayoritas jembatan dan jalan rusak. Itu belum termasuk terputusnya jalur telekomunikasi, sinyal internet, dan pemadaman listrik secara bergantian. Yang kedua, diperkirakan apabila dalam 3-4 hari ke depan pasokan BBM dan gas tidak masuk dari luar Kabupaten Gayo Luwes, maka aktivitas masyarakat dan pemerintah Kabupaten Gayo Luwes bisa dikatakan lumpuh total. Oleh karena itu, sangat penting kiranya agar pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Aceh segera memberikan atensi lebih kepada Kabupaten Gayo Luwes dengan mengerahkan segenap peralatan yang ada atau alat berat untuk membuka akses atau jalur darat menuju Kabupaten Gayo Luwes, sehingga BBM, gas, dan sembako bisa segera masuk, serta kelumpuhan total dan krisis yang lebih parah bisa dihindari. Terima kasih. Yuk, share dan mention akun pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Aceh agar mendapat atensi dan penanganan segera. Tahun 2015 lalu, Pak Prabowo pernah mendesak pemerintah agar bencana kabut asap dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional. Dalam pernyataan waktu itu, Pak Prabowo menyampaikan bahwa demi mengatasi kabut asap yang terus merugikan sebagian rakyat Indonesia, saya menyarankan untuk menaikkan status tersebut menjadi bencana nasional. Pak Prabowo juga menyatakan bahwa sudah memerintahkan jajaran fraksi Partai Gerindra di DPR RI untuk terus memperjuangkan agar bencana kabut asap tersebut menjadi bencana nasional.
Pak Prabowo menambahkan bahwa tujuannya mendorong menjadi bencana nasional itu agar penanganan yang diberikan pemerintah pusat dan kepala daerah bisa lebih maksimal. Karena dampak yang ditimbulkan sudah sangat memprihatinkan. Pertanyaannya sekarang, apakah bencana yang terjadi di 3 provinsi di Pulau Sumatera yang sudah menyebabkan 1.000 korban lebih meninggal, masih banyak yang hilang belum ditemukan? Rakyat harus berjalan berjam-jam, naik turun bukit dan menyeberangi sungai untuk dapatkan bantuan atau beli kebutuhan. Juga 1 juta orang yang masih di pengungsian dengan nyala listrik dan internet yang terbatas itu masih kurang memprihatinkan. Sehingga sebegitu menolaknya Bapak sebagai seorang presiden untuk menetapkannya menjadi bencana nasional. Partai Gerindra mendesak pemerintah agar menetapkan gempa di Lombok tahun 2018 sebagai bencana nasional. Bahkan dalam pernyataan di akun resminya, Partai Gerindra menyatakan bahwa demi kemanusiaan, Partai Gerakan Indonesia Raya mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kejadian gempa Lombok ini menjadi bencana nasional. Dan postingan desakan itu masih terpampang di akun Twitter ataupun Facebook resmi Partai Gerindra sampai video ini dibuat. DPR pun demikian, dari unsur pimpinan sampai anggotanya, baik itu dari fraksi PKS, Demokrat, PKB, dan lain-lain, kompak menyuarakan desakan agar gempa Lombok tersebut segera dinyatakan sebagai bencana nasional. Walaupun desakan itu pada akhirnya ditolak Presiden Joko Widodo, tapi setidaknya rakyat lebih lega karena merasa sudah coba diperjuangkan. Namun kini ketika 3 provinsi di Pulau Sumatera tertimpa bencana dahsyat luar biasa yang jumlah korban meninggal, korban terluka, wilayah terdampak, rumah hancur, jumlah pengungsian, dan kerugian material sangat jauh jumlahnya dari gempa yang terjadi di Lombok tadi, entah kenapa tidak muncul desakan serupa dari partai-partai dan DPR tadi. Bahkan yang terjadi malah ribut mempersalahkan donasi, menyatakan hanya mencekam di medsos, bicara harga diri, juga menuduh siapapun yang mendesak status gempa nasional punya motif politik atau mungkin ditunggangi asing. Bukankah Sumatera juga adalah bagian dari Indonesia, sebagaimana Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain? Lalu kenapa tidak mendapatkan perlakuan dan diperjuangkan dengan cara yang sama? Kini sudah ada lebih dari 1.000 korban yang meninggal. Masih banyak yang hilang belum ditemukan. Rakyat harus berjalan berjam-jam naik turun bukit dan menyeberangi sungai untuk dapatkan bantuan atau beli kebutuhan. Juga 1 juta orang masih di pengungsian dengan nyala listrik dan internet yang terbatas. Oleh karena itu Pak Presiden, yuk belum telat untuk status bencana nasional ditetapkan. Agar pertolongan dari dalam dan luar negeri bisa hadir lebih masif, cepat dan tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan. Percayalah Pak, itu tidak akan membuat Bapak tampak lemah. Itu justru membuat Bapak tampak kuat di depan rakyat karena lebih mendahulukan kemanusiaan dan keselamatan rakyat sendiri dibanding keinginan untuk dianggap mampu oleh negara lain. Apakah teman-teman setuju apabila bencana di Sumatera ini ditetapkan sebagai bencana nasional? Apabila setuju, yuk share sebanyak-banyaknya. Sherly Anavita ini begitu aktifnya speak up soal bencana yang terjadi di Sumatera. Beliau juga relawan dan juga konten kreator. Asli Aceh guys ya. Jadi dia banyak menyuarakan hal-hal terkait bencana di Sumatera yang beberapa waktu lalu berlangsung. Nah, beliau sangat terinspirasi dengan sosok Anies Baswedan. Nah, kita dengarkan video lama ya Charlie Anavita yang sangat mengagumi seorang Anies Baswedan di sini. Kalau ada orang yang berpotensi untuk membenci Pak Anies, Pak, maka boleh jadi Sherly adalah salah satunya.
Alasannya adalah khawatir itu akan jadi tindakan yang tidak integritas terhadap posisi Bapak. Awalnya saya sangat kecewa. Itu kan ucapan Pak Anies sendiri, Pak. Sampai akhirnya waktu berlalu, saya mendapati ini bukan hanya kekecewaan ini bukan hanya terjadi pada 1-2 orang, melainkan bahkan pada orang-orang terdekat Bapak. Karena Bapak sulit sekali diajak cawe-cawe, Bapak sulit sekali diajak bagi-bagi kekuasaan. Akhirnya saya sampai pada titik, ternyata politik itu bisa bermoral ya. Ketika kita memegang kewenangan, maka kita harus memastikan bahwa kewenangan ini digunakan dengan benar. Ketika saya menuliskan sebuah statement rekomendasi, saya belum punya jabatan, itu adalah saya sebagai pribadi. Ketika saya memegang jabatan, maka yang menulis itu adalah jabatannya. Dan itulah yang kemudian saya jaga, supaya proses integritas itu muncul. Tapi memang ketika keputusan-keputusan itu dibuat, sering membuat orang merasa, lah buat apa punya kekuasaan kalau nggak dirasakan manfaat oleh lingkar-lingkar terdekat. Saya bilang kewenangan itu harus dirasakan oleh semua. Saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi, karena seperti Sherly ini. Sherly ini adalah seorang anak dari Aceh yang mendapatkan beasiswa di Paramadina untuk kuliah selama 4 tahun dengan full scholarship dan highly selected. Jadi sedikit sekali yang bisa dapat beasiswa ini sampai tuntas, dan selesai itu dia menjadi anak muda yang berpengaruh di generasinya. Saya termasuk yang sangat bangga, dan saya lebih bangga lagi. Kenapa? Karena dia mendapatkan itu semua tanpa ada tanda tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi dapat itu semua karena dia sebagai pribadi. Saya mencintainya sebagai anak muda Indonesia, dan saya percaya bahwa dia akan bisa take off terbang walaupun tidak harus pakai sayap dari tangan Menteri Pendidikan. Oh Henris, itu tadi beberapa video jejak digital Sherly Anavita speak up soal bencana yang terjadi di Sumatera. Begitu getolnya dia terus menyuarakan soal bencana yang terjadi di Sumatera. Nah, apakah dia seorang relawan loh guys ya. Relawan kok diteror. Kan lucu kan ya. Ya, relawan loh. Ya kan? Relawan itu kan orang yang membantu para warga yang terkena musibah. Kok malah diteror? Kan aneh gitu. Nah, siapa di balik teror yang terjadi, yang dilakukan terhadap beberapa konten kreator ini? Apakah ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat teror ini sehingga makin panas pemberitaan politik tanah air? Apalagi ini di ujung akhir 2025. Apakah tidak boleh orang bersuara? Karena bersuara, berpendapat itu dijamin loh dalam undang-undang. Benar nggak sama Iris? Nah, yang tahu dan masih ingat undang-undangnya, bunyi undang-undangnya, silahkan komen di bawah guys ya. Nah, kok ini kembali terjadi gitu loh. 1 tahun pemerintahan Prabowo ada bentuk teror ke jurnalis ya, Tempo, bocah Tempo. Kemudian sekarang kepada konten kreator. Apakah ini ada pihak-pihak yang dirugikan dengan speak up konten kreator ini? Ya kan? Karena kan memang tampaknya pemerintah berusaha untuk defensif ya, mengcounter isu-isu ya kan, narasi-narasi di media sosial lewat klarifikasi, tapi klarifikasinya pun itu blunder, malah tuai konflik baru, tuai polemik baru. Apalagi ini sekarang, ya kan, ada semacam teror. Apakah ada pihak-pihak lain yang berupaya untuk memanaskan situasi dan kondisi? Nah, mudah-mudahan teman-teman kita yang
kena teror itu dijaga keselamatannya gitu ya. Mudah-mudahan pihak yang berwajib itu bisa menelusuri, bisa menindak oknum-oknum yang melakukan teror terhadap masyarakat. Oke? Itu saja mungkin video kali ini. Thank you for your attention. Ditunggu video selanjutnya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.